Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan pembelajar pada mata kuliah praktik sistem kendali. Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba memahami tentang bagaimana melakukan pemrograman pengendali PID dengan menggunakan Synods. Pada beberapa percobaan yang lalu kita telah mencoba pengendali proporsional, integral, dan derivatif menggunakan Xcos. Pada kali ini kita akan mencoba menggunakan Synods sebagai pemahaman dasar ketika kita ingin melakukan pemrograman PID ke dalam device seperti microcontroller. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bersama. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan pengendali PID menggunakan Synods sebagai pemahaman dasar dalam pemrograman pengendali PID. Nah, pertama-tama kita buka Synods baru, kemudian kita tuliskan perintah-perintah yang telah ditunjukkan di job sheet seperti ini. Nah, kemudian di sini inti dari perintah-perintah yang dituliskan adalah kita berusaha membuat fungsi. Nah, fungsi ini diberi nama kontrol PID dengan inputnya atau masukan dari fungsi tersebut adalah sinyal error, integral error, dan juga error sebelumnya. Sedangkan keluaran dari fungsi itu ada sinyal kendali, integral error yang baru, dan juga error sebelumnya yang baru. Nah, untuk integral error yang baru didapatkan dari penjumlahan antara integral error yang lama dengan error yang sekarang. Sedangkan differential error didapatkan dari selisih antara error yang sekarang dengan error sebelumnya. Kemudian di sini ada DT. Yang dimaksudkan dengan DT di sini adalah delta time atau selisih waktu yang sesuai dengan sampling time atau waktu pengambilan data. Nah, dalam simulasi kali ini untuk sampling time diberikan nilai 0,1. Sedangkan KP, KI, dan KD adalah parameter dari pengendali PID itu sendiri. Untuk persamaan pengendali PID ditunjukkan pada baris ke-8, di mana keluaran dari pengendali PID adalah perkalian antara KP, yaitu konstanta proporsional dengan error yang sekarang, ditambahkan konstanta integral dikalikan dengan integral error dan dikalikan dengan sampling time, kemudian ditambahkan konstanta derivatif yang dikalikan dengan differential error dibagi dengan sampling time. Setelah itu, nilai error yang sekarang, atau dalam hal ini diberi nama variabel sinyal error, dimasukkan ke dalam variabel error sebelumnya. Dimasukkan ke sini. Seperti ini. Kemudian, disimpan, karena untuk contoh kali ini filenya telah disimpan, maka saya memilih save as, kemudian saya berikan nama sesuai dengan nama fungsinya, dan diberikan extension file.sci. Jadi ini kita pilih sci, bukan sci. Jadi berbeda dengan yang ini. Kita menggunakan yang sci. Kemudian setelah itu kita save. Setelah kita save, kemudian kita buka Xcos.
Nah, setelah kita buka Xcos, kita buat diagram simulasi seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada di job sheet. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk gambar yang ada di Xcos atau gambar diagram blok yang ada di Xcos ini, untuk yang pertama, bagian step function bisa kita ambil di source. Kita tinggal drag and drop seperti ini. Namun kita undo karena kita sudah ada. Kemudian untuk blok penjumlahan ini atau summing node, kita ambil dari mathematical operation, summation, kemudian untuk blok ini diambil di things, TOBS_C, kemudian untuk blok yang ini adalah user define function, yaitu shyfunc block M. Kemudian di sini ada unit delay yang kita ambil dari discrete time. Kita ambil yang ini. Kita drag and drop saja. Nah, kemudian untuk blok ini, untuk blok sistemnya, kita ambil dari continuous time system, CLR. Kemudian kita sesuaikan isinya. Isinya seperti ini. Kemudian ada blok to workspace lagi. Ini untuk keluaran sistem, ini untuk sinyal kendali, dan ini untuk sinyal referensi. Kemudian ada juga cscope, di mana kita ambil di things, cscope. Ini kita drag and drop. Kemudian di sini ada pewaktuan yang bisa kita ambil di sources, clock_c, kita drag and drop. Nah, kemudian untuk isian dari bloknya, untuk step function, kita isi dengan final value 1, jadi sinyal referensinya adalah 1. Kemudian untuk summing node seperti ini, 1 maksudnya adalah plus, minus 1 maksudnya adalah minus. Kemudian untuk block to workspace isinya seperti ini. Kemudian untuk unit delay initial conditionnya 0, sama. Kemudian ada juga ini untuk sistemnya, sistem yang dikendalikan. Kemudian ini untuk size of buffer. Nah, size of buffer ini dari workspace sebetulnya menyesuaikan dengan period 0,1. Kemudian dan simulation setup untuk final integration time. Karena final integration time-nya 15 dan periode dari clock-nya adalah 0,1, maka agar dapat mencakup seluruh data yang didapatkan dalam simulasi, size of buffer-nya kita isi dengan 150. Untuk to workspace ini nanti bisa digunakan jika diperlukan untuk mencari karakteristik respon transient menggunakan fungsi step info sebagaimana yang telah dicoba pada topik-topik sebelumnya. Kemudian yang berbeda, oh ya tadi ada jscope juga, jscope ini untuk Y-min-nya minus 0,01, Y-max-nya 1,5 karena referensinya 1. Kemudian untuk refresh period ini 15 menyesuaikan dengan simulation time.
Kemudian untuk blok pengendali, kita menggunakan blok function dan kita akan mencoba memanggil fungsi yang telah kita buat menggunakan Synods. Nah, untuk isiannya seperti ini. Saat kita double klik blok function tersebut, kita perlu menuliskan jumlah input dan outputnya. Ada 3 input dan 3 output. Seperti ini untuk penulisannya. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu, kita tuliskan untuk menuliskan fungsi yang akan dipanggil menjadi seperti ini. U ini adalah input dari fungsi dan Y ini adalah output dari fungsi. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita klik OK saja sampai jendela tersebut tertutup. Nah, kemudian setelah seperti ini, bisa kita play. Nah, ini muncul tanda seru dengan warna kuning, menunjukkan bahwa simulation problemnya adalah undefined variable control PID. Hal ini terjadi karena fungsi kontrol PID belum diaktifkan atau belum dijalankan. Nah, agar ini bisa berjalan dengan baik simulasinya, maka kita perlu menjalankan fungsi tersebut terlebih dahulu. Kita play. Nah, setelah kita play, baru kita bisa menjalankan Xcos-nya. Dan barulah muncul keluaran dari sistem. Nah, teman-teman bisa mencoba membandingkan blok diagram yang seperti ini dengan jika blok ini diganti dengan blok PID sebagaimana topik-topik sebelumnya. Maka akan didapatkan bahwa kecenderungan hasil keluaran dari sistem masih sesuai antara pemrograman menggunakan Synods dengan Xcos. Nah, hal yang terpenting adalah ketika teman-teman ingin memprogram pengendali PID dalam satu device microcontroller, maka persamaan umum atau pemrograman umumnya kira-kira sama dengan yang dituliskan di dalam fungsi ini. Jadi untuk mendefinisikan integral error, kita menggunakan penjumlahan, dan untuk mendefinisikan differential error, kita menggunakan pengurangan antara error sekarang dengan error sebelumnya. Kemudian terjadi proses looping. Nah, proses looping tersebut untuk di Xcos ditunjukkan dengan adanya unit delay ini. Sehingga ketika keluaran ini adalah error sebelumnya, yang dipakai adalah error sebelumnya. Sedangkan ini integral error ditunda 1 kali, kemudian yang dipakai adalah integral error di indeks sebelumnya. Nah, jika di Xcos pemrogramannya seperti ini, jika di bahasa C atau bahasa Python misalkan, kita bisa menggunakan fungsi for atau fungsi perulangan yang lain untuk melakukan looping. Nah, kemudian jika kita ingin mengubah parameter KI, misalkan kita isi 0, secara teori, misalkan ini kita ubah 0, kita save, kemudian kita play. Nah, secara teori, maka keluaran dari sistem masih ada error steady state-nya. Nah, itu bisa ditunjukkan dari
ini. Kita tahu bahwa untuk nilai referensinya tadi adalah 1. Dan ini keluaran sistemnya hanya mencapai 0,5. Berarti masih ada error steady state. Nah, jika kita tambahkan, ini KI-nya menjadi 80 misalkan atau 60. Kemudian ini kita play. Maka keluaran dari sistem tidak ada error steady state-nya. Nah, ini hanya contoh yang menunjukkan bahwa pengendali ini berjalan dengan baik. Pemrograman untuk pengendali PID menggunakan Synode setelah berjalan dengan baik. Selanjutnya, teman-teman bisa mencoba bagaimana perubahan karakteristik respon transien dilihat dari grafik keluaran sistem jika terdapat perubahan nilai KP dengan KI dan KD yang tetap. Lalu bagaimana juga perubahannya jika nilai KI mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan nilai KP dan KD yang tetap. Begitu juga bagaimana perubahan keluaran sistem jika nilai KD yang berubah dengan nilai KP dan KI yang tetap. Dengan demikian, teman-teman telah bisa memahami pemrograman dasar pengendali PID menggunakan Synodes. Terima kasih. Demikian video tutorial ini. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.